Yang sudah gabung berapa? Baru 19 orang. Masih kurang 7. Oke, kita mulai dulu ya. Yang lainnya mana nih? Belum open kamera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan berbagai macam fasilitas sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan nyaman, dengan aman, dengan penuh kesejahteraan, kemakmuran. Sedangkan di luar sana banyak orang yang untuk sekedar berbahagia saja tidak bisa. Ya, ini kan sesuatu yang apa ya, Pak Yudan punya istilah itu kita terlalu zalim terhadap diri sendiri. Kenapa kita tidak mau membahagiakan diri kita sendiri? Kenapa kita selalu bermuram durja, selalu murung, selalu galau? Kenapa kita tidak memilih untuk berbahagia? Karena bahagia ataupun sedih ataupun galau, bermuram durja itu kan sebuah pilihan. Allah sudah berikan jalan kanan atau jalan kiri, kebaikan atau kedzaliman, yang hak atau yang batil. Kenapa kita memilih yang batil? Kenapa kita tidak memilih sebuah kebaikan? Bukankah kebahagiaan itu adalah sebuah kebaikan? Apalagi kita membahagiakan diri kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena itu berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah adalah hidup bahagia. Lah kok kita tidak mau hidup bahagia? Kita senangnya kusam, senangnya kusut, galau, sedih. Nah, ya memang semua itu adalah manusiawi, tetapi manusiawi yang seperti apa? Bukankah manusia diberikan pilihan, diberikan pikiran, akal yang sehat? Kita sedih boleh, ya. Kehilangan sesuatu, sedih itu sangat sangat manusiawi. Rasulullah pun pernah bersedih. Ya. Ketika beliau di awal kenabian meninggal oleh ibunya ketika masih kecil, kemudian setelah besar ditinggalkan oleh pamannya, oleh kakeknya Abu Thalib, kemudian oleh pamannya juga Abu Thalib. Ini membuat beliau sangat sedih. Karena apa? Karena di awal kenabian beliau itu yang sangat mendukung, sangat melindungi adalah pamannya beliau Abu Thalib. Tetapi ketika beliau memerlukan sebuah dukungan, justru pamannya meninggal. Nah, beliau sangat bersedih. Ya. Dan apalagi dalam waktu yang cukup lama, beliau tidak menerima wahyu dari Allah. Lama tidak dikunjungi oleh Jibril, sehingga beliau sangat bersedih. Nah, karena kesedihan yang sangat mendalam itu, maka
Allah mengutus Jibril untuk menghibur hati Rasulullah, yaitu dengan memperjalankan Isra Mi'raj. Itu berarti sedih boleh, tetapi ada batas yang harus kita pahami. Kita tidak boleh bersedih terus-menerus. Kita tidak boleh galau terus-menerus. Galau sebentar langsung bangkit. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesedihan ada kebahagiaan. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Tidak boleh manusia itu berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari ridho Allah itu kita tidak boleh. Ya. Kita bersedih terus, tidak pernah bahagia, itu berarti kita zalim terhadap diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode terakhir. Metode terakhir dari sebuah teknik deteksi kesalahan, error detection. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai error detection, metode error detection yang lainnya, ya, ada redundansi, ada kemudian parity, ya, ada VRC, LRC, HRC. Nah, ini yang kita pelajari ini adalah metode yang terakhir, metode yang paling kekinian, yaitu CRC. Sampai saat ini belum ada metode yang lebih baru lagi selain CRC. Ya, di dalam metode CRC ini nanti lebih kompleks, ya, lebih rumit ketimbang metode yang sebelumnya, karena di sini ada perhitungan matematis yang kita harus lakukan. Walaupun di metode sebelumnya parity juga ada perhitungan matematis, tapi masih sederhana. Nah, metode CRC itu menggunakan operasi modulo, menggunakan operasi aritmatik, yaitu operasi modulo. Kalian pernah mempelajari di SMA atau SMK pelajaran matematika, di situ ada perkalian, pengurangan, pembagian, dan pembagian modulo, yaitu yang diambil adalah sisa hasil bagi. Pembagian modulo atau operasi modulo itu yang diambil adalah sisa hasil bagi. Screen dulu ya untuk materi tambahan untuk dan lainnya. Sudah terlihat di layar atau belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi di metode CRC tadi yang Pak Yudan sampaikan itu lebih rumit ketimbang yang lainnya ya. Kenapa lebih rumit? Karena di sini kita harus memperhatikan melakukan perhitungan di dua tahap ya. Ada di tahap pengirim dan ada di tahap penerima. Kalau kemarin kita tidak mempermasalahkan antara pengirim dan penerima.
CRC sama halnya dengan VRC atau HRC, itu beroperasi pada sebuah frame, ya, pada sebuah frame atau blok data. Jadi ini yang olah, ya, yang dioperasikan adalah sebuah frame atau blok data. Kalau parity itu dulu kan bekerja pada setiap karakter, ya, pada setiap karakter atau setiap huruf, ya, atau setiap angka. Nah, ya, ada dua tahap. Yang pertama adalah pada sisi pengirim. Kita lihat dulu di sini bahwa setiap blok data itu akan berukuran M bit, panjangnya itu adalah M bit. Bisa 15 bit, 16 bit, 100 bit, 1000 bit, dan seterusnya. Dan yang akan dikirim itu kemudian ya, data yang akan dikirim itu sebelumnya akan dihitung dulu checksum-nya. Checksum ini berfungsi untuk nanti untuk mengkodekan apakah data yang dikirim ini mengalami kerusakan atau tidak, atau error atau tidak. Sedangkan checksum itu sendiri ukurannya adalah error bit. Checksum itu ukurannya acak, ya, ukurannya acak, tidak tentu. Tidak ada aturan berapa panjang bit dari checksum ini yang akan digunakan untuk mengawal bit dari banyaknya bit dari bit data. Kemudian gabungkan dengan bit checksum ini, misalkan bit data, karena ada tambahan dari bit data dan bit checksum, sehingga panjangnya adalah M plus R. Kemudian pada sisi penerima, ya, jadi setelah tadi di sisi pengirim, sistem akan menambahkan. Kemudian di sisi penerima, sistem akan menghitung checksum pada frame data yang ditransfer dan dibandingkan dengan checksum yang diterima. Jadi sisi penerima itu juga akan menghitung checksum seperti yang dilakukan oleh oleh pengirim. Jika berbeda, maka telah terjadi kerusakan data. Nah, ini penjelasan lebih lanjut lagi. Tadi Pak Yudan sudah sampaikan bahwa CRC itu menggunakan prinsip modulo bilangan, yaitu menghitung sisa hasil baginya. Nah, data dianggap sebagai sebuah bilangan. Data di dalam sebuah sistem itu dikodekan dalam sebuah bilangan. Seluruh data dikodekan dalam sebuah bilangan. Dan untuk menghitung checksum itu sama dengan menambahkan banyaknya digit, ya, banyaknya digit digit 0, ya. Jadi checksum itu yang ditambahkan di bit data berupa bit 0. Nah, banyaknya bit 0 ini berapa? Banyaknya bit 0 itu adalah tergantung dari generator polinomial. Tergantung dari generator polinomial. Nah, nanti Pak Yudan akan tunjukkan contoh dari generator polinomial. Jadi banyaknya checksum ini yang perlu kalian garis bawahi. Banyak mahasiswa keliru di sini untuk menentukan checksum. Sebetulnya mudah untuk menentukan berapa banyaknya bit 0 yang harus ditambahkan dalam data yang mau ditransfer, yang mau dikirim. Yaitu banyaknya bit
data banyaknya bit checksum atau banyaknya 0 bit 0 dalam checksum itu sama dengan pangkat tertinggi, ya, sama dengan pangkat tertinggi dari generator polinomial. Misalkan begini, ini Pak Yudan contohkan dulu ya. Misalkan kita memiliki data blok data, bit data, MX sama dengan X pangkat 6 plus X pangkat 2 plus X pangkat 1 plus 1 misalkan ya. Kemudian generator polinomial X itu sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 1 ditambah 1. Nah, ini di sini dilihat ya, di sini lihat bahwa pangkat tertinggi dari generator polinomial itu adalah 4. Ya, pangkat tertinggi dari generator polinomial itu adalah 4. Maka banyaknya bit 0, ya, banyaknya checksum yang ditambahkan nanti data yang dikirim itu akan menjadi bit dari MX ditambahkan bit dari checksum. Nah, bit dari MX ini berapa? Kita lihat di sini. Ini pangkat, kalau pangkatnya 6 itu berarti bitnya ada berapa? Pangkat tertinggi itu dalam sebuah persamaan X pangkat 6, kalau ada persamaan seperti ini, X pangkat 6, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, ini X pangkat 0, tapi di pangkatan berapapun juga itu pasti hasilnya 1, sehingga ditulis 1. Kalau ada seperti ini, berarti ini adalah bit datanya ada 7 bit. Kan bit data itu kita hitung dari bit ke 0, 1, 2, 3, dan sebenarnya kalau 7 bit berarti pangkat tertingginya adalah 6. Maka ini, data ini adalah berapa? Yang ada pangkatnya, yang ada X-nya, ini kita tulis 1. Yang tidak ada kita tulis 0 ya. Berarti ini bit ke 7, 1, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3 tidak ada, berarti bit ke 6, ke 5, ke 4, ya, pangkat 6, pangkat 4, 5, 4, 3, ini pangkat 2, pangkat 1, dan 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 bit dari data MX yang seperti itu ya. X pangkat 6 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 1 ditambah 1. Nah, ini rangkaian bitnya seperti ini. X pangkat 6-nya 1, X pangkat 5 tidak ada, 0, X pangkat 4 tidak ada, 0, X pangkat 3 tidak ada, 0, X pangkat 2 ada 1, X pangkat 1 ada 1, dan 1. Ya. Itu bit data. Nah, sekarang bit generator polinomialnya berapa? Generator polinomial itu berarti di sini adalah 1, pangkat 3-nya tidak ada, 0, pangkat 2-nya tidak ada, 0, pangkat 1, dan 1. Ya. Berarti ini 5 bit. Sedangkan generator checksum, ya, checksum itu adalah pangkat tertinggi. Checksum itu adalah banyaknya jumlah bitnya ya, banyaknya bit 0, banyak bit 0 sama dengan pangkat
tertinggi dari apa? Dari generator polinomial dari Gx. Pangkat tertinggi dari Gx. Pangkat tertinggi dari Gx 4 berarti ceksamnya itu sama dengan 0, 0, 0, 0. Ya. Sehingga data yang dikirim itu adalah Tx sama dengan ini ya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ditambah checksum ya. Ditambah checksum. Dan bedakan warnanya ya. 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah Tx. Tx itu adalah Mx ditambah dengan checksum. Data yang dikirim adalah Tx yang ditransmisikan. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan. Sampai menentukan Tx, data yang akan dikirim. Penggabungan antara bit data MX dengan checksum. Ada pertanyaan? Tidak ada. Suara Pak Yudan masih bisa didengar? Masih, Pak. Oke. Ya. Oke ya ini ya. Sudah jelas ya. Pak Yudan lanjut. Jadi setelah ini di sisi kita baru menentukan bit yang akan dikirim ya. Gabungan antara bit data MX dengan checksum. Kemudian selanjutnya kita harus menghitung modulunya, jadi sisa hasil baginya kita harus menghitung. Oke, sebentar, Pak Yudan mau ganti ini dulu, ganti PowerPoint. Ya, sudah kelihatan di situ? Sudah kelihatan? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi ini contohnya pakai contoh yang sederhana dulu ya. Kalau misalkan ini yang ada di Excel ini ya, itu adalah bit datanya 1001, kemudian checksum sehingga menjadi 1001000 dengan polinomialnya adalah 1 1.
00 karena adalah 101. Ini 01 kalau kita ubah ke apa namanya, ini X pangkat 2 ya ditambah 1 ya. X pangkat 2 ditambah 1. Ini dan ambil ya X pangkat 2 ditambah 1. Sehingga kalau kita ubah ke bit berarti 1 X pangkat 2, X pangkat 1-nya 0, kemudian X pangkat 0-nya yaitu 1. Ya, gini ya. Jadi ini generator polinomialnya. Nah, di sini kita lihat pangkat tertingginya kan 2. Berarti jumlah 0 yang ditambahkan pada data adalah 00. Nah, datanya itu sendiri, MX ada seperti apa MX-nya? MX-nya berarti 1001, itu ada 4 digit, berarti pangkat tertingginya adalah 3. X pangkat 3 ya, ditambah X pangkat 2-nya tidak ada, 0, ditambah X pangkat 3-nya tidak ada, 0, ditambah X pangkat 0-nya 1. Ya. Ini ya, ini data dari MX. Jadi plus 00-nya kita hapus saja. Nah, ini. X pangkat 3 ya. Ini ya. MX-nya X pangkat 3 plus 1, GX-nya X pangkat 2 plus 1, dan checksum-nya yang digunakan untuk mendampingi atau mengawal MX itu adalah 00. Nah, ini sekarang kita gunakan operasi modulo. Kita gunakan operasi modulo untuk mengetahui sisa hasil baginya seperti apa. Nah, untuk pembagian di dalam CRC ini menggunakan operasi XOR ya. Sama seperti ketika kita mencari paritas atau parity atau VRC itu menggunakan operasi XOR. Ya. 100 ini dibagi dengan 101 berapa? Ya, kita ambil 3 digitnya, 3 digit kita ambil 3 digit, ini kita kasih 1. Kemudian di sini 101 ya. Kemudian di XOR-kan 100 di XOR-kan dengan 101. Ini hasilnya 1 di sini. Di sini 0. Di sini 0, 0 di depan tidak usah ditulis. 0 di depan tidak perlu ditulis karena tidak ada gunanya. Kemudian turunkan, ini dibagi, ini kan nggak bisa. Turunkan 1 ke sini. Sudah bisa dibagi dengan 2 digit, dibagi dengan 3 digit, tentu saja belum bisa, karena di sini nilainya 0. Kemudian turunkan 0 di sini. Ya, turunkan di sini, 0 di sini. Ya. Kemudian ini 3 digit. Oke, sudah 1. Kemudian kita hitung lagi 101. Di XOR-kan lagi ini. Hasilnya 1. Di sini 0, tidak perlu ditulis. Kemudian 11 bisa dibagi dengan 101, turunkan 0 yang terakhir nih, turunkan 0 di sini. Kemudian di sini hasilnya 1. 101. Ini hasilnya 1 ya. Sebentar, ini Pak Yudhan.
apa garis dulu. Ini nyari garis di mana ya? Ini garis pakai ini aja. Ya. Nah, jadi sisa hasil baginya itu adalah 1,1. Sisa hasil bagi. Sisa hasil baginya hasil baginya 1,1. Ini Python merge dulu sebentar. Ya, itu ya. Nah, sekarang untuk ulangan, coba yang ini, yang ada di papan tulis ini, MX, setelah ditambahkan bit 04, ya, menjadi TX, TX-nya 10011110000, itu silakan kalian operasikan modulonya. Dibikin seperti ini. Di porogapit ya, kalau zaman dulu orang bilang porogapit. Jadi TX dibagi dengan GX. GX-nya 10011. Coba silakan. Pak Yudan kasih waktu 5 menit. Satu kosong kosong 11. 1,0. Ya, MX-nya X pangkat 6 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 1. GX-nya X pangkat 4 ditambah X pangkat 1 ditambah 1. Nah, cari TX-nya berapa.
Ya, sudah selesai. Ada yang sudah selesai, hasilnya berapa?
Oke, sudah selesai semua? Halo, sudah selesai atau belum? Coba di open kamera semua biar Pak Yudan tahu aktivitas kalian. Ini Pak Yudan bingung nih, seperti di ruangan gelap gulita, nggak tahu berkomunikasi dengan siapa. Nggak ada jawaban, nggak ada respon. Halo, suara Pak Yudan bisa didengar? Ya, Pak. Ya gitu dong, ada respon. Ini tadi Pak Yudan ngomong sendiri, tanya nggak bingung Pak Yudan harus melanjutkan atau berhenti. Sudah selesai atau belum? Dijawab sudah atau belum, gitu aja.
Lutfi udah selesai? Sudah, Pak, tapi belum yakin. Fadil sudah selesai? Belum, Dani Pak. Kurnia, Sulasri? Udah. Udah gitu tinggal dijawab, masa Pak Yudan harus mendikte satu persatu. Ada perwakilan yang menjawab paling tidak. Ya, kita kerjakan bareng ya. Ini ada berapa? GX-nya ada 5 digit ya. 5 digit kita ambil posisi ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Kita kasih angka 1. Hasilnya 1, 0, 0, 1, 1 ya. Kemudian ini biar enggak bingung kita garis dulu. Kita XOR-kan hasilnya 0, 1 ya. 0 di sini 0 semua, nggak perlu kita tulis karena itu ada di belakang ya. Terus kemudian turunkan 1. 1. Hasilnya berapa hasilnya? Masih 0 di sini ya. Kemudian turunkan lagi 1. Hasilnya 0 di sini. Ya. Terus kemudian selanjutnya bagaimana? Ini masih kurang, Pak Yudan masih kurang, ini belum menambahkan angka 0 ya dari apa TX-nya tadi ya. Dari XGX X pangkat 4, pangkat tertinggi. Ada 4 pangkat tertingginya, berarti kita tambahkan 0 di sini ya. Kita tambahkan 0-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kita tambahkan 0. Kemudian ini tadi terakhir masih 0, kemudian kita turunkan lagi 0 di sini. Dan hasilnya di sini 1. Ya, 1, 0, 0, 1, 1. Ya, ini kita garis lagi. Ini hasilnya kita XOR-kan 1, 0, 1 ya. Kemudian turunkan 0 di sini. Hasilnya masih 0. Kita turunkan 0 lagi. Hasilnya 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini digaris lagi. Hasilnya di XOR-kan berapa? 1, 1, 1. Di sini turunkan 0. Hasilnya 0. Ya, sudah habis, sudah nggak bisa lagi, sehingga sisa hasil baginya adalah ini 1, 1, 1, 0. Ini sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Sehingga TX-nya berapa? TX-nya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ditambah 4 hasil bagi, sisa hasil bagi ya, tambah 1, 1, 1, 0. Nah, ini TX-nya yang akan ditransmisikan. Setelah ditambah checksum, dihitung jadi seperti ini. Ya. Nah, ini baru di sisi pengirim. Untuk mengetahui apakah data ini ketika dikirimkan ada masalah atau tidak, mengalami kerusakan atau kekeliruan atau tidak, ya nanti dihitung di apa namanya, di sisi pengirim. Nah, sekarang
Sebentar. Ini perhitungan di sisi pengirim ya, Pak Yudan tulis di sini. Perhitungan di sisi pengirim. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan di sisi penerima. Penerima bagaimana? Sama seperti tadi, di sisi pengirim kita lakukan operasi modulo dengan perhitungan XOR. Satu kosong 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 satu 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 langsung ditambahkan sisa sebabnya satu 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 kosong. Di sini generator polinomialnya masih sama 1,0,0,1,1. Silakan kalian hitung lagi ini, diporogapit lagi. Ya, waktunya 5 menit, silakan.
Ya, udah selesai? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Coba kita cek bersama ya. 5 digit ya, kita hitung 1, terus kemudian 10011 ya, ini kita turunkan, di XOR-kan 0, ini 1, kemudian turunkan 1, ini masih kosong hasilnya, turunkan lagi 1, masih kosong hasilnya, turunkan lagi 1, ini dapat 1 ya, 10011 di XOR-kan 001 ya. Tuh nih, turunkan ke sini 1, hasilnya masih kosong, turunkan lagi 1, hasilnya 1, kita tulis ini 10011, ini hasilnya 0 ya, 0 di sini turunkan 0, hasilnya di sini 0 ya. Jadi ini hasil akhirnya ya. Ya, sisa hasil baginya 00. Berapa hasilnya? Coba sering. Sisa hasil baginya berapa? Coba sering. Kosong. Punya saya. 00 ya. Oke, Fadil, Sama Pak, berapa? kosong Pak. Sama. Lutfi? Sama, Pak. Sama. Oke, ya. Jadi udah ini di sisi penerima seperti ini ya, hasilnya 00. Nah, ini berarti apa? Berarti bahwa sisa hasil bagi di sisi penerima kosong, berarti pengiriman proses transmisi data tidak ada masalah, tidak ada kendala ya. Kalau di sini maka sisa sebagainya bukan 0, ya, artinya penting bukan 0 itu berarti telah terjadi kekeliruan atau kesalahan selama transmisi. Nah, dengan menggunakan metode CRC, semua kekeliruan selama proses transmisi itu pasti terdeteksi. Hanya satu yang tidak bisa dideteksi oleh CRC, yaitu jika sisa hasil bagi di sini itu sama dengan polinomialnya. Misalkan ini, di sini sisa hasil baginya misalkan seperti ini. Nah, ini CRC bingung ini. CRC tidak bisa mengidentifikasi karena sisa hasil baginya sama dengan generator polinomial. Ya. Kenapa barusan ada trouble?
bagi atau sisa hasil baginya bukan 0 itu akan terdeteksi oleh CRC. Tetapi jika sisa hasil baginya di sini sama dengan GX, ya, berapapun nilai GX-nya, maka CRC tidak akan bisa mendefinisikan apakah ini sebagai sebuah error atau bukan. Nah, itu salah satu kelemahan CRC ada di situ. Tapi sejauh ini CRC tetap digunakan sebagai metode yang paling umum, ya, yang paling populer. Ya. Sisa hasil bagi di sisi penerima adalah 0, ya. Ini tidak terjadi kesalahan transmisi. Tidak ada kesalahan kirim. Ya, soalnya big data diketahui big data MX, ya, diketahui big data MX.
Ya, diketahui big data MX X pangkat 6, X pangkat 4 ditambah X pangkat 1 ditambah 1, kemudian generator polinomial GX X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1, dan carilah sisa hasil bagi di sisi pengirim dan penerima, kemudian pastikan apakah telah terjadi error pada data yang diterima oleh penerima atau tidak. Ya. Oke, sudah ya, sudah dicatat PR-nya. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan pekan depan kalau tidak ada perubahan jadwal, kita mid test ya, mid test teori, komputer teori dari awal sampai ini ya, sampai CRC. Silakan kalian pelajari baik-baik seluruh materi yang sudah pernah kita pelajari selama ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Maaf.